Itu di dalam perjalanan ya itu mbak, perasaan kayak udah lu nggak usah pulang. Kayak ada yang narik gitu. Iya, takut apa ya, takut ada apa-apa juga kan mungkin di rumah. Kalau tapi tadi tuh kayak di depan gerbang kayak nyium aroma kayak bunga gitu mbak. Pada saat buka pintu gerbang dan dimasukin motor, sekelebat lewat mondar mandir gitu, kok kayak ada sosok. Selamat malam, kembali lagi di VM Channel dalam segmen Nina Bobo bersama saya Tias Ayu. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan berbagi pengalaman. Halo, selamat malam Mas Randi. Malam mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah mbak. Alhamdulillah. Mas Randi ini akan berbagi pengalamannya dengan kita semua saat Mas Randi melakukan sesuatu kegiatan. Mas Randi ini bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan dan membuat Mas Randi susah melupakan kejadian tersebut. Dan sebelum kita mendengarkan cerita dan pengalaman dari Mas Randi, untuk kalian yang punya pengalaman mistis atau cerita horor dan mau berbagi pengalamannya dengan kami, bisa DM di IG PM Channel atau hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Dan sebelum kita mendengarkan cerita dari Mas Randi, jangan lupa tutup pintumu, matikan lampumu. Kita akan berpetualang dalam kegelapan. Oke teman-teman, langsung aja kita dengarkan ceritanya dari Mas Randi. Mas Randi, bisa dimulai aja ceritanya? Boleh pak. Iya. Pada saat tahun lalu 2017, Randi tepat habis maghrib, Randi izin dengan orang tua main keluar rumah. Tapi pada saat izin dan pamit keluar rumah itu tidak ada pikiran aneh-aneh, jadi ingin bermain aja. Pada saat ngumpul main sama temen kayak biasa lah, anak muda nongkrong ngopi bareng, kumpul sharing lah ya. Apa ya, kalau ceritanya itu pada saat pulang ke rumah itu sangat parah mbak, menemui dengan sosok-sosok yang baik. Ketika Randi pulang larut malam ya, sekitaran jam 10 itu, teman-teman, lu mau kemana? Gue mau pulang dulu. Emang kenapa? Biasanya sampai malam, gak jam segini pulang. Gue udah jam 10 nih, gue waktunya balik. Soalnya nyokap gue di rumah sendirian kan, gak ada temennya. Dan bilang gitu. Pada saat teman Rani bilang, dan ntar aja baliknya. Tapi kan Rani itu kan apa ya, berpikir ke orang tua, di rumah orang tua gue sama siapa gitu. Tapi teman-teman nyaranin nanti aja jam 12. Emang lu nggak takut apa? Udah apa, baru jam segini loh, ini malam Jumat lagi. Tapi Rani nggak berpikiran apa-apa sih. Tapi Rani bilang, ya udahlah, gue nongkrong dulu sama lu. Nah, ngobrol kayak apa ya, muncul di pikiran tuh kayak gini, gak usah pulang lah, lu nginep aja di rumah temen lu begitu, takutnya nanti ada apa-apa di rumah. Nanti kayak gitu di dalam pikiran, tapi nggak ada apa ya, nggak berpikir ntar di rumah gua ada apa nih, nggak berpikir ke situ mbak. Tapi kayak pikir biasa aja lah, mungkin ini kayak ngomong kosong di dalam otak. Terus ngobrol sama teman, terus ditepak sama teman, weh lu kenapa bengong aja? Nanti bilang, nggak apa-apa, gua nggak ada pikiran apa-apa kok, udah ngopi aja di sini gitu. Udah gua ngopi sama ngobrol lagi ya. Pada saat ngobrol apa ya, kayak muncul pikiran lagi tuh mbak, udah lu jangan pulang, nongkrong aja di sini, gak usah pulang, nanti di rumah lu kayak ada apa-apa gitu. Tapi nanti berpikir,
oh iya, orang tua gua sama siapa di rumah, gua hari ini apa jam segini juga gua harus balik, soalnya kan udah malam, orang tua gua sendiri di rumah. Pada saat udah tepat jam sekitaran jam setengah 11 lah, jam setengah 11, udah jam setengah 11, pamit lah kepada teman-teman, ya gue cabut ya, udah jam segini nih, kasihan nyokap gue sendiri, lu yakin pulang jam segini kan temen-temen kan. Terus saya bilang yakin lah, gue udah biasa kok pulang jam segini. Udah akhirnya pulang ke rumah, dari rumah ke tempat tongkrongan sekitaran 15 menit lah. Nah dalam perjalanan itu kayak Randi berpikir kayak ragu-ragu, gue pengen pulang tapi kayak males, kayak ada yang disuruh lu jangan pulang, udah nongkrong aja kayak gitu kan. Udahlah pulang aja, paksain, takutnya ada apa-apa juga kan. Udah langsung pulang. Tapi selama perjalanan itu Randi tuh punya itu nggak sih perasaan yang nggak enak? Mungkin kalau dalam saat perjalanan apa ya, itu di dalam perjalanan ya itu perasaan kayak udah lu nggak usah pulang, Kayak ada yang narik gitu. iya, takut apa ya, takut ada apa-apa juga kan mungkin di rumah kalau kayak gitu. Udah paksain lah pulang. Jadi pada saat sampai depan gerbang Pak, kayak ada yang bisikin, udah lu nggak usah pulang, nongkrong aja di sana, kayak ada yang bisikin gitu kan. Tapi nanti tuh kayak di depan gerbang tuh kayak nyium aroma kayak bunga gitu Mbak. Pada saat buka pintu gerbang dan dimasukin motor, kayak ada sekelebat lewat mondar mandir gitu. Tapi Rani kayak nggak berpikir wah itu hantu atau apa kan. Namanya masih anak muda, nggak berpikir ada hantu apa segala macam. Ya udah standar motor. Pas ketika standar motor mau keluar gerbang, kok kayak ada sosok nenek gitu kan. Nenek-nenek. Iya, berpakaian kebaya, konde, mukanya hancur dan menggendong bayi. Itu kamu lihat jelas Bang? Bukan jelas lagi Mbak, depan mata Randi pas gitu. Pas di apa dijelasin gitu kayak ini orang atau bukan. Pas didekatin, wah itu bener-bener sangat serem sekali Mbak. Langsung kabur lah dari situ kan. Pas sampai dalam rumah tuh kayak berpikir itu tadi apa sih, hantu atau bukan, kayak penasaran gitu Mbak. Takut tapi penasaran gitu loh Mbak. Emang apa ya, di rumah itu hantu tuh banyak sekali. Orang yang sebelumnya itu nempatin rumah itu selalu sial. Ketika Randi melihat sosok itu, nggak lama bapak itu pernah bercerita orang tua Randi. Bapak itu sama melihat sosok itu juga Mbak. Sama juga wujudnya. Sama. Jadi apa ya, bapak itu ketika pulang dari salah satu sanggar, gak usah disebutin lah sanggarnya ya, dari sanggar pulang sampai rumah, masuklah ke dalam rumah kan. Pas mau ke belakang rumah itu mau mengangkat jaket yang habis dijemur, itu sekitar setengah 12 malam Mbak. Itu melihat seperti yang Rani lihat tadi, nenek-nenek bawa bayi pakaian kebaya sama kondom. Bapak pulang kaget lah melihat sosok itu. Tapi bapak itu nggak kabur Mbak. Sama dia diusir, kayak dia marah-marah dengan makhluk halus itu. Bapak mengusir dari rumah. Tapi pas kondisi mengusir itu, bapak itu ngikutin dari belakang. Ini benar-benar pergi atau enggak? Tapi ketika ngikutin dari belakang itu, sosok itu hilang. Hilangnya itu berupa asap dari bawah. Dari situ Mbak ceritanya itu. Jadi ketika sudah pergi itu, bener-bener rumah itu udah kayak kerajaan setan-setan semua makhluk. Berarti nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu Mbak. Terus juga pernah kakak Randi itu dari Jawa kan, tidak tahu apa-apa ya tentang rumah itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Jam sekitar tengah malam juga lah, itu Randi tuh lagi masak nasi goreng kan. Itu berbeda lagi Mbak makhluknya itu Mbak. Randi ketika memasak nasi goreng itu kayak mendengar suara tangisan.
Tangisan itu berasal dari luar rumah itu. Tapi itu nggak tahu jelas ya itu sosoknya sama seperti nenek-nenek yang tadi atau sosoknya beda lagi. Iya. Pas lagi masak ada yang menangis, Andi langsung lari keluar, ngomonglah sama kakak, itu ada apa? Ada yang nangis di belakang. Sama kakak disamperin lah ke belakang, pas dibuka pintunya tidak ada siapa-siapa, Cuma suara aja. cuma suara. Emang apa ya, di rumah itu sangat sial mbak, sial sekali. Sebelumnya itu orang-orang yang nempatin di rumah itu nggak ada yang betah mbak. 2 tahun 3 tahun sudah keluar. Jadi udah terkenal ya. Iya, sudah terkenal angker sih. Iya, siap. Jadi sebelumnya itu yang nempatin rumah itu dia itu lagi ada pengajian itu, jadi di ventilasi rumahnya itu kayak ada yang bergelantungan sosok anak kecil. Sosok anak kecil kalau dibilang tuyul bukan ya, kayak manusia kerdil gitu, berambut panjang terus taring panjang gitu. Kalau kondisi rumahnya sendiri tuh bagaimana sih? Kondisi rumah apa ya, kalau dibilang dari luar itu Iya. kayak apa ya, aman-aman aja pak, Kayak rumah biasa. kayak rumah biasa, kayak apa ya, suasananya itu adem tentrem, tapi di dalam itu nggak tahu seperti apa tuh, sangat siap sekali. Apa ya, kalau yang nempatin rumah di situ tuh rata-rata pada nggak betah. Enggak betah. Iya. Kebanyakan yang nempatin di situ 2 tahun 3 tahun pada pindah. Tapi yang lebih lama sih Randi 5 tahun di situ 5 dengan tahun. keluarga. Iya. Dengan godaan yang sangat parah. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita dan pengalaman dari Mas Randi. Kita sebagai manusia biasa hidup berdampingan dengan antara ada dan tiada. Percaya atau tidak percaya itu kembali ke Anda sendiri. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis atau cerita horor, bisa langsung DM ke IG PM Channel atau hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kami tetap bersemangat untuk membangun PM Channel. Dan sampai jumpa kembali di malam Jumat selanjutnya. Temani malammu dan kita akan berpetualang dalam kegelapan.